Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurmawati dengan NIM 3 digit terakhir 107 akan mempresentasikan mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Untuk yang pertama yaitu profil perusahaan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau sering disebut dengan PT Bank Jatim merupakan lembaga keuangan yang berbasis di Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. BJTM ini melakukan penawaran umum pada tanggal 12 Juli 2012. Awal penawaran umum BJTM menjual 20% kepemilikan perusahaan kepada publik sebanyak 2 miliar sekian lembar saham dengan harga Rp430 per lembar saham dengan nilai nominal dasar yaitu Rp250 per lembar saham. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Analisis fundamental ini terdiri dari 3 yaitu analisis ekonomi makro, analisis industri, dan analisis perusahaan. Untuk yang pertama, analisis ekonomi makro perekonomian Indonesia tahun 2022. Ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, yakni lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70%. Hal ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588 triliun dan PDB per kapita mencapai 71 juta atau 4.783 US dollar selama tahun 2022. Kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spesial dengan kontribusi sebesar 56,8% dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31%. Selanjutnya tingkat inflasi. Pada bulan Mei 2023 terjadi inflasi year on year sebesar 4% dengan indeks harga konsumen yaitu sebesar 114,84. Inflasi year on year ini terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,27%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,54%, dan kelompok transportasi sebesar 10,62%. Tingkat inflasi month-to-month pada bulan Mei 2023 sebesar 0,09% dan tingkat inflasi year to date pada bulan Mei 2023 yaitu sebesar 1,10%. Di mana tingkat inflasi bulan Mei ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu. Selanjutnya tingkat suku bunga. Bank Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 Mei memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 5,75% untuk memastikan inflasi inti terkendali dalam kisaran 3,0 lebih kurang 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen dapat segera kembali ke dalam kisaran sasaran 3,0 lebih kurang 1% pada triwulan 3 2023. Selanjutnya nilai tukar rupiah. Bank Indonesia menutup transaksi nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.959 per dolar Amerika saat perdagangan Jumat tanggal 26 Mei 2023. Nilai tersebut melemah 7 poin atau 0,0% dari perdagangan hari sebelumnya. Dalam sepekan, kurs rupiah mengalami fluktuasi sebesar 81 poin. Untuk dolar Amerika Serikat diperdagangkan di rentang tertinggi Rp14.959 per dolar dan terendah di harga Rp14.878 per dolar. Selanjutnya cadangan devisa. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2023 mencapai 139,4 miliar US dollar. Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2022 yaitu sebesar 137,2 miliar US dollar.
Peningkatan posisi cadangan devisa ini dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, analisis industri. Pada tahun 2023, pasar saham Indonesia memiliki potensi mengalami rotasi sektor unggulan. Rotasi tersebut terjadi seiring dengan perubahan kondisi dan sentimen penggerak pasar. Di tahun 2023 diprediksi terdapat beberapa sektor yang unggul, seperti sektor barang konsumen dan sektor perbankan. Sektor tersebut akan sangat diuntungkan dengan beralihnya status pandemi COVID-19 ini menjadi endemi. Siklus hidup industri pada sektor perbankan secara umum telah berada pada tahap kedewasaan, di mana sektor perbankan ini sudah mengalami pertumbuhan pesat dan mencapai puncaknya. Persaingan dalam industri ini sudah cukup intensif, dengan banyaknya pesaing yang saling bersaing untuk memimpin setiap pangsa pasar. Produk dan layanan yang ditawarkan di pasar sudah cukup mapan dan inovasi yang signifikan mungkin telah mereda. Perusahaan dalam sektor ini cenderung fokus pada efisiensi operasional dan mempertahankan pangsa pasar yang ada daripada fokus pada pertumbuhan besar-besaran. Sektor perbankan ini dinilai dapat diuntungkan sejalan dengan daya beli masyarakat yang masih kokoh. Selanjutnya, analisis perusahaan. Untuk yang pertama, yaitu laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan per 30 Desember 2022, BCTM membukukan laba bersih sebesar 1,54 triliun, di mana laba bersih tersebut meningkat 1,30% dari 1,52 triliun pada periode yang sama tahun 2021. BCTM secara konsisten membagikan dividen per lembar saham yang bertumbuh meskipun kenaikan laba bersih yang tipis. Hal ini BCTM juga konsisten dengan laba bersihnya yang selalu bertumbuh bahkan pada saat pandemi. Berdasarkan informasi, dividen yang akan dibagikan oleh BCTM yaitu sebesar 53 per lembar saham dengan harga saham di angka 720. Maka dividen yield-nya di angka 7,36%. Hal ini lebih besar dari SBR atau SR. Untuk pendapatan, BCTM ini membukukan pendapatan sebesar 6,88 triliun yang berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mutorib. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 3,42% dari 6,65 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Selanjutnya, earning per share. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021 dan 2022, BCTM mengalami kenaikan laba bersih sebesar 1,30%, yaitu dari 1,52 triliun menjadi 1,54 triliun. Jumlah saham yang beredar juga meningkat dari 101,43 menjadi 102,75 lembar saham. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa earning per share di BCTM ini pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar Rp15.015. Nilai EPS tersebut tidak mengalami perubahan tetapi masih dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan baik karena nilai EPS tersebut masih tumbuh positif dan konsisten. Selanjutnya, price earning ratio. Berdasarkan data BCTM, memiliki nilai price earning ratio yaitu sebesar 6,96 kali, sedangkan nilai PER industri sebesar 25,49 kali. Yang artinya saham BCTM ini memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan harga pasar. Berarti saham BCTM yang dinilai dengan metode PER berada dalam posisi undervalue. Artinya saham BCTM ini layak dibeli atau ditahan oleh investor karena memiliki harga pasar yang murah. Selanjutnya, rasio profitabilitas. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini mencatatkan tingkat penggunaan keseluruhan aset dalam menghasilkan laba atau ROA sebesar 13,8% dalam 12 bulan terakhir dan 15,24% dalam 5 tahun terakhir.
Nilai BCTM tersebut menunjukkan kinerja perusahaan baik dan perusahaan efektif dalam menggunakan asetnya. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pasar di mana minat beli terhadap saham BCTM ini juga akan mengalami peningkatan yang signifikan, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian BCTM ini juga mencatatkan tingkat pengembalian atas setiap saham yang ditanamkan oleh investor atau ROE sebesar 1,51% dalam 12 bulan terakhir dan 1,88% dalam 5 tahun terakhir. Nilai ROE tersebut menunjukkan bahwa BCTM mampu mengembalikan atas setiap saham yang ditanamkan oleh investor karena nilai tersebut positif. Selanjutnya analisis yang terakhir yaitu analisis teknikal. Dilihat dari kinerja saham dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini selama 6 bulan terakhir telah mengalami pergerakan saham dengan pola tren Dragonfly Doji dengan indikasi bullish reversal dan juga Doji Star bearish dengan indikasi bearish reversal. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi sinyal pembalikan arah saham BCTM dari tren turun atau downtrend menjadi tren naik atau uptrend atau bullish reversal. Ini menandakan pasar mulai didominasi oleh pembeli dan ada kemungkinan harga akan segera berbalik arah menjadi naik secara bertahap. Selanjutnya kesimpulan dari analisis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini, yaitu untuk berdasarkan hasil analisis fundamental top-down, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ini secara umum memiliki kinerja keuangan serta prospek bisnis yang baik sehingga saham BCTM layak untuk dibeli. Hasil analisis teknikal, pola tren BCTM ini menunjukkan posisi beli saham, di mana posisi ini untuk memanfaatkan momentum bullish reversal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.